Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi saril azmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala asykuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda wa rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam kajian rutin, yaitu kitab Burhatun Nasim fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qubawi. Untuk saat ini kita akan mengkaji yaitu tentang kematian. Jadi judul aslinya adalah Fi Bayani Syiddatil Maut, keterangan tentang kerasnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ceritakan Muhammad di dalam Al-Quran tentang Idris alaihi salam. Sesungguhnya dia orang yang mencintai kebenaran dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyyan, dan kita tinggikan dia ke tempat yang tinggi, ke tempat yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris wa huwa sibtu syid. Jadi wa huwa sibtu syid itu anak cucu atau keturunan cucu Syid, Nabi Syid alaihissalam. Wajaddu Abi Nuh, yaitu kakek moyangnya Nuh. Wa ismu Akhnuh, nama Idris alaihissalam itu nama Akhnuh. Washtiqaqu Idris minad darsi. Jadi ngambil kata Idris itu berasal dari ad-darsu. Ad-darsu itu pelajaran atau seseorang yang suka belajar. Ad-darsu. Falaqqa bihi likathrati darsihi. Jadi dijuluki Idris itu karena banyak belajar. Idru ya annahu ta'ala anzal alaihi 30 sahifah. Dan menurut riwayat Idris menerima 30 sahifah. Jadi 30 lembaran. Jadi kalau Muhammad menerima Al-Quran, Nabi Daud menerima Zabur, Musa menerima Taurat, sedangkan Isa menerima Injil. Nah, ada beberapa nabi yang hanya menerima sahifah. Siapa? Jadi salah satunya adalah Nabi Idris. Jadi idruwi annahu ta'ala anzal alaihi 30 sahifah. Jadi 30 sahifah. Wa anna awwala man khatta bil qalam. Jadi orang yang pertama yang menulis dengan kolam, Jadi yang pertama menulis dengan kolam. Wa nadhara fi ilmin nujum, dan mungkin awal dari ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan. Wal hisab, dan ilmu perhitungan. Innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, yakni syarafun nubuwah wa zulfa indallah. Jadi kemuliaan kenabian dan dekat dengan Allah. Wakilal jannah. Jadi az-zulfa indallah wa zulfa indal jannah. Zulfa itu artinya dekat. Jadi kalau anak yang bernama Zulfa itu dekat, maksudnya dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Wakilas sama asadisah awir robiah, dan dikatakan Nabi Idris itu berada di langit ke-6 atau langit ke-4. Jadi biasanya di kitab Jalalain, tafsir Jalalain itu disebutkan di surat Isra itu dia berada di langit ke-4. Jadi beradanya ada wakila, dan dikatakan fisama isadisah awir robiah, atau di langit ke-6 atau di langit ke-4. Di langit ke-7 siapa? Ibrahim. Jadi dikatakan di sini wal baitul ma'mur. Jadi baitul ma'mur itu ada di sana. Wa ruwiya anna Allah ta'ala ila Musa alaihissalam. Jadi ketika Allah, di dalam riwayat ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, aturidu an akuna aqrabu ilaika. Tidakkah kamu mau aku dekat denganmu Musa?
min kalamika ila lisanika, yaitu sedekat pembicaraan dengan lisanmu. Wa min ruhika ila badanika, jadi seperti dekatnya ruh kepada badanmu. Wa min nuri basorika ila ainaika, dan sedekat nur basirohmu dengan matamu. Wa min sam'ika ila udunika, dari pendengaranmu sampai telingamu. Jadi dekatnya itu aturidu an akun akrob, apakah kamu mau aku dekat dengan kamu? Jadi seperti dekatnya pendengaran dengan telinga. Faktiri sholata ala Muhammad, jadi perbanyaklah sholawat kepada Muhammad. Berarti Rasulullah itu sudah diramalkan sebelumnya, yang dikatakan Rasul akhir, jadi Rasul terakhir. Fal mas'alatu asy-syar'iyyah mukhtalifatun bainal ulama, yaitu ada masalah syariah yang ikhtilaf antara ulama. Qala shahibus syifa, ahlul ilmi muttafaqun ala jawazi sholati ala ghairi nabi. Mereka itu bersepakat boleh bersolawat kepada selain Nabi Muhammad. Jadi seperti di dalam tasyahud itu kan ada solawat kepada Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala la tajuzu sholat ala ghairin nabi. Jadi tidak melarang solawat atau bersolawat kepada selain Nabi. Jadi masih ikhtilaf. Wa qala la yanbaghi sholat ala hadin illa ala nabiyyin wal ikhtilafat katsira wa la ba'sa bis sholati ala al anbiya kullu wa ala ghairihim. Jadi sebenarnya meskipun ikhtilaf, banyak yang berpendapat bahwasanya sholawat terhadap selain Rasulullah SAW itu boleh saja. Jadi sebagaimana yang kita baca di dalam tasyahud atau tahiyat, itu kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Wahtajja bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa bima jaa fi hadits ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ala azwaji wa ala. Jadi bukan hanya nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang disolawati kepada istri-istrinya dan kepada keturunannya. Wa alihi wa sahbihi. Jadi dia menyampaikan sholawat kepada mereka meskipun mereka bukan nabi. Berarti intinya boleh bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW, yakni para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wal muradu bil ali al kila atba'u. Jadi yang namanya al, di dalam surah Al-Quran itu ada namanya surat awal Ali Imran, itu keluarga Imran. Jadi maksudnya bil ali wa alihi wa sahbihi. Jadi wal muradu bil ali kila atba'u, yaitu pengikutnya. Wa kila ummatuhu, dan dikatakan di sini al itu maksudnya umatnya. Wa kila alu baitihi. Jadi bisa dikatakan itu adalah keluarganya, keluarga terdekatnya. Ruwiya annahu tafakkara ba'dul arifina fi annahu hal fil Qur'ani syai'un yuqawwi qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, jadi para orang-orang yang arif bijaksana itu berpikir, apakah ada ayat di dalam Al-Qur'an itu menguatkan perkataan, apakah ada di dalam ayat Al-Qur'an itu keluarnya ruh orang mukmin, maksudnya ketika dicabut ruhnya itu apakah mudah atau tidak, apa ada? Jadi para arifin itu berpikir. Faqatamal Quran bitadabbur fama wajadu faru'an Nabi alaihi salatu wasallam fi manami faqala ya Rasulullah. Jadi dalam ayat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi sesuatu yang basah dan kering itu semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Ma'na hadal fi faqalu utlubu fi surati Yusuf falamma intabaha min naumi qara'aha fawajadu wa huwa qaulu ta'ala wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Jadi maksudnya apakah mudah? Apakah ada nggak yang menguatkan mudahnya
keluarnya ruh orang beriman itu bagaikan keluar rambut dari adonan. Jadi maksudnya mudah gitu. Apakah ada? Waqalat ukhruj alaihinna. Waqalat di sini tuh yang di dalam surat Yusuf ayat 31 siapa penggoda Yusuf? Siti Zulaiha. Waqalat Zulaiha ukhruj alaihina, keluarlah kamu Yusuf dan tampakkan dirimu kepada perempuan-perempuan itu. Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Jadi ketika mereka perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarna, mereka mengagungkan karena saking bagusnya, saking tampan. Wa qatta'na aydiyahunna. Jadi mereka sampai teriris tangan-tangan mereka. Jadi apa korelasinya dengan yang tadi? Jadi keluarnya ruh orang beriman tuh sangat mudah. Mudah, licin. Licin. Apa kaitannya dengan waqalat ukhruj alaihina falamma ra'aina akbarna wa qattana aydiyahunna? Apa hubungannya? Jadi hubungannya bahwasanya ketika seorang mukmin itu yang dilihat waktu itu adalah Allah. Jadi kesakitan pencabutan nyawa itu tidak akan terasa. Jadi ketika melihat keagungan Allah itu sampai mereka itu waqatta'na aydiyahunna, sampai teriris luka itu kan sakit ya. Tapi teririsnya tangan itu gara-gara melihat kebesaran Allah. Sehingga sakitnya pun tidak terasa. Jadi korelasinya dengan seperti itu. Hal fil Qur'ani syai'un yuqawi. Apakah ada ayat di dalam Quran yang menguatkan perkataan mudahnya pencabutan. Jadi mudahnya pencabutan roh orang beriman itu seolah-olah nazak atau penjemputan ajal itu tidak merasakan sakit. Ya ini berarti waqalat ukhruj alaihinna. Jadi keluarlah kamu Yusuf, tampakkan kepada mereka. Ketika mereka itu melihat keindahan Allah, keagungan Allah, maka sakit yang dirasakan tidak terasa atau tidak sakit sama sekali. Sampai tangan mereka teriris, tangan yang teriris pun tidak terasa karena melihat keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah. Lamma ra'aina jamal Yusuf istaghalna bihi. Jadi ketika melihat keindahan Yusuf, mereka sibuk dengan keindahan itu sehingga rasa sakit pun tidak terasa atau hilang. Wa ma wajadna alamul qat'i, dan tidak merasakan sakitnya terpotongnya tangan. Nah, jadi korelasinya tuh seperti itu. Jadi betapa mudahnya ketika pencabutan orang-orang beriman itu karena apa? Karena yang dilihat Allah, karena yang dilihat ada kebesaran Allah. Karena yang dilihat adalah surganya Allah. Sehingga apapun yang terjadi, apa sakitnya yang terjadi waktu itu tidak terasa sakit. Mawajadna, tidak menemukan sakitnya pemotongan tadi sampai teriris gara-gara melihat Yusuf. Wa kadzalikal mu'min idza ra'al malaika wa ra'a maqamahu fil jannah wa ma fiha minan na'im wal hur wal kusur istaghala qalbahu biha wala yajidu alamul maut insyaallah taala. Jadi ketika seorang mukmin itu dicabut, yang dilihat adalah malaikat, waro'a maqamah, dan melihat makomnya malaikat. Karena pesuruh Allah, dia pesuruh yang taat. Fil jannati, di dalam surga. Wa ma fiha minan naim, dan juga melihat surga dan apa kenikmatan yang ada di dalamnya. Wal hur, dan bidadari. Wal bidadari, wal kusur. Istaghola qalbah, jadi sibuk dengan itu sehingga rasa sakitnya tidak dirasakan atau tidak sakit sama sekali. Mawajadna alam, jadi tidak menemukan sakitnya. Alamul maut insyaallah, jadi insyaallah kama fi qouli ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di dalam Fussilat ayat 30 itu mereka para malaikat itu turun seraya berkata jangan takut dan jangan bersedih, dan kamu diberi kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi itu. Jadi wa fil khabar idza waqa'al 'abdu fin niza' yunadil munadi da'hu hatta yastari. Jadi ketika seorang hamba itu dalam kondisi naza itu pencabutan nyawa,
Wa kadzalika idza balagati rukbataini. Jadi ketika sampai pencabutan itu sampai kepada lutut. Wasurroh dan pusar perut. Wa idza balagati sadr qala da'hu hatta yastari. Jadi tinggalkan mereka sampai dia itu istirahat. Jadi badan itu sampai istirahat. Jadi roh itu pelan-pelan dia. Surah wa idza balagati sadr sampai kepada dada, wa qala da'hu, tinggalkan. Jadi ruh itu meninggalkan dada. Wa kadzalika idza balagatil hulqum, dan ketika ruh itu sampai kepada tenggorokan, yajun nida da'hu hatta yudaul a'dha. Jadi tinggalkan badan itu, tinggalkan anggota badan itu, ucapkan selamat tinggal kepada dia. Fatudaul ain al ain. Jadi ruh mengucapkan selamat tinggal kepada mata. Fataqulu assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera sampai hari kiamat. Wa kadzalikal adnan wal yadani. Dan juga ucapkan selamat tinggal kepada telinga, dua telinga dan dua tangan. Warijlani, dan dua kaki. Wa tudaru an-nafas, dan ucapkan juga selamat tinggal kepada nafsu. Fa na'udzu billahi min wida'il imanil lisan wa wida'il qalbil ma'rifah fatabqal yadu bila harakatin wa rijlani la harakata lahuma. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan tinggalkan di saat-saat terakhir itu lisan. Lisan itu harus menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ucapkan sampai terakhir. Sampai jadi mulut membaca kalimat la ilaha illallah menunjukkan bahwasanya mulut dan lisan itu mengatakan iman. Wa widaul qalbi, dan kita berlindung dari terpisahnya hati. Jadi ketika mulut dan lisan mengucapkan la ilaha illallah, ikutkan juga hati bil ma'rifah, yaitu tahu kepada Allah. Jadi ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati juga sama. Fatabqal yadu bila harakatin, dan ditinggalkan tersisa tangan yang tanpa bergerak. Warijlani la harakata lahuma, dan kaki juga kaku tidak bergerak. Wal ainani la nadhara lahuma, dan mata juga tidak bisa melihat. Wal udunani la sami'a lahuma, dan telinga pun tidak bisa mendengar. Wal badan la ruh halahu, dan badan juga tidak punya ruh. Walau baqiyan lisan bila iqrarin wal qalbi bila ma'rifatin wa tasdiqin fa kaifa halul abdi fil lahdi. Jadi ketika tersisa, jadi kalau bisa itu ketika nazak itu sisakan lisan itu terus melafalkan la ilaha illallah. Jadi yang walau baqiyan lisan, jadi tersisa lisan bila wal qalbu. Jadi kalau lisan pun dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dan hati tidak berzikir melihat Allah wa tasdiq, fa kaifa halul abd, bagaimana keadaan seorang hamba ketika berada di liang lahat. La yaro ahadan, tidak melihat seorang pun, wala aban, dan tidak melihat ayah, wala umman, dan tidak melihat ibu, wala wala, dan tidak melihat anak, wala ikhwanan, tidak melihat saudara-saudara, wala ashaban, tidak melihat teman-teman, wala firosan, tidak ada kasur, wala hijaban, tidak ada penutup. Fa illam yaro robban kariman faqad khosiro khosranan aziman. Dan yang paling parah adalah ketika di liang lahat tidak melihat Tuhan sama sekali. Jadi tidak ingat Tuhan sama sekali. Faqad khosiro khusronan aziman, dan mereka rugi dengan kerugian yang besar. Qila fi sababi rafi Idris alaihi salatu wasalam ilal jannah, dikatakan sebab diangkatnya Idris ke surga, annahu kana yarfa'u kullu yamin wa lailatin minal amal mithla amali ahlil ardi. Jadi Nabi Idris meskipun di dalam berada di langit atau berada di surga, dia masih melakukan pekerjaan yang baik-baik seperti orang-orang yang mengerjakan di atas muka bumi. Fashtaqa ilahi malakul maut wa sa'alallahu ta'ala ayyadana lahu fi ziyaratihi. Dan waktu itu malaikat maut ingin mengunjungi Nabi Idris. Ini cerita sebelum Nabi Idris diangkat di langit. Jadi didatangi oleh malaikat maut. Jadi atas izin Allah. Ayadanu fi ziyarati, untuk mengunjunginya. Fa'adzana lahu fa'ata ilahi ala surati Adam. Jadi maksudnya malaikat maut itu menyamar seperti menyamar menjadi manusia ala surati Adami. Wasallam alaihi wa jalasa indahu, dan memberi salam dan duduk bersama Nabi Idris.
Wa kana Idris alaihi salatu wasalam shaimud dahri. Nabi Idris itu orang yang selalu berpuasa dahr. Jadi sampai berpuasa terus-menerus. Ada puasa Daud, ada puasa dahr. Kalau puasa Daud bagaimana? Satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau dahr terus tiap hari. Ini Nabi Idris itu menjalani itu. Faidadana waqta iftari ata malak di to'amil jannah fa akala Idris alaihi salatu wasalam. Jadi ketika mendekati waktu berbuka, jadi malaikat maut itu datang dengan membawa makanan. Fa akala Idris, maka Idris itu memakannya. Faqala li malakil maut, "Kul anta aidon." Falam yakul. Jadi kamu juga makan. Jadi sayangnya malaikat maut dia tidak makan karena bukan golongan manusia. Kul anta aidon, kamu juga makan. Falam yakul, dan malaikat maut pun tidak memakan. Kenapa? Karena bukan golongan manusia. Faqoma Idris alaihi salatu wasallam wastaqala bil ibadati. Jadi setelah selesai iftar, setelah selesai berbuka, akhirnya melanjutkan sibuk dengan ibadahnya. Wa wajalisun indah hatta tolal fajr. Dia sampai duduk, jadi sampai zikir duduk itu sampai fajar datang. Wa tolatu syam, sampai terbitnya matahari. Warrojulu jalisun indahu fata'ajaba Idris alaihi salatu wassalam. Jadi orang tadi, jadi yang menyamar jadi manusia itu berarti siapa? Malaikat maut itu. Faqoma Idris alaihi salatu wassalam wastaqala bil ibadah wa wajalisun indah hatta tolal fajr wa tolal syam warrojulu jalisun indahu fata'ajaba Idris alaihi salatu wassalam faqala ya hada atasiru ma'i idza sirta hatta tatafarraju. Jadi ini sampai duduk ditungguin. Indahu fata'ajaba itu. Jadi Nabi Idris itu kaget, merasa terheran. Faqala ya hada atasiru ma'i idza sirta hatta, kamu dari tadi itu berjalan pengennya sama saya, hatta tatafarraju faqol, sampai malaikat maut itu melihat-lihat di dunia dia. Faqala malakul maut na'am ya. Faqoma wasaro hatta atiya mazru'atan. Jadi dia jalan-jalan. Jadi jalan-jalan sama Nabi Idris. Wasaro, mereka berdua berjalan sampai bertemu dengan sawah. Faqala malakul maut. Jadi malaikat maut berkata, "Ata'danuli an akhudha min hadhi zar'i." Apakah saya diizinkan kalau mengambil sesuatu dari tanaman ini? Hadza zar' sanabil linakula, untuk kita makan. Faqala Idris. Jadi Idris menjawab, "Subhanallah, Maha suci Allah, lam ta'kul to'am al halal amsi." Kemarin kamu dikasih makan barang yang halal tapi tidak dimakan, tetapi sekarang ada barang haram mau kamu makan. Famadi hatta madu alaihi ma'arba'at ayam. Jadi mereka itu sampai berjalan-jalan sampai selama 4 hari. Wa kana Idris alaihi salatu wasallam yaro minhu ma yukhalifu tub al adamain. Jadi Idris itu melihat ini orang punya keanehan. Ini orang tidak seperti manusia biasa. Faqala lahu man anta. Jadi Idris akhirnya bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Jadi malaikat maut menjawab, "Qala ana malakul maut." Saya adalah malaikat maut. Qala antal ladzi taqbidul arwah. Jadi Idris bertanya, "Apakah kamu yang selalu mencabut nyawa?" Qala na'am, ya. Jadi malaikat mautnya, ya. Qala anta indi mundu arba'ati ayyam fahal qabatta ruha ahad. Kamu bersama saya selama 4 hari. Apakah selama itu kamu mengambil nyawa orang? Qala ya. Qala na'am. Qabattu arwahan katsiratan. Saya mencabut nyawa orang banyak sekali. Wa arwahal khalqi, dan nyawa makhluk. Indi kal maidati atanawaluha. Jadi sebagaimana makanan saya makan. Kama tanawalal luqmah, seperti saya memakan makanan. Qala Idris alaihi salatu wasalam. Jadi Idris akhirnya berkata, "Ya malakul maut, ajita zairon am qabidon." Kamu datang ke sini hanya untuk berkunjung atau ingin mencabut nyawa saya? Qala
Ji'tu zairon, saya datang hanya berkunjung saja, biidnillah, dengan izin Allah Ta'ala. Tsumma qala Idris alaihi salatu wassalam. Jadi akhirnya bertanya lagi Idris, ya Malikul Maut, li hajatun ilaika. Faqala ma hajatuka. Jadi akhirnya malaikat maut Nabi Idris ini meminta sesuatu. Saya punya hajat, wahai malaikat maut. Faqala ma hajatuka. Jadi malaikat maut menjawab, apa hajatmu? Qala hajati minka antak bidoruhi. Hajat saya adalah agar Anda mencabut nyawa saya. Tsumma yuhyinillah ta'ala, kemudian hidupkan lagi ya. Hatta a'budallah ba'da ma dzuktu mararatal mauti. Jadi saya pengen merasakan kematian. Jadi cabut nyawa saya tapi kembalikan lagi. Nah, setelah itu saya ingin beribadah kepada Allah dan ingin merasakan pahitnya kematian. Faqala inni la aqbidu ruha ahadin illa ayyadhani Allah Ta'ala bi. Saya tidak mencabut nyawa seseorang itu tanpa izin Allah. Fa'auhallahu Ta'ala ilaihi an aqbadu ruha Idris faqabadu min sa'atihi famata. Jadi akhirnya Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar mencabut nyawa Idris. Famata, kemudian mati Idris alaihi salatu wassalam. Fabaka malakal maut, jadi menangis. Jadi malaikat maut menangis. Wa tadarra ila Allah Ta'ala wa sa'ala minhu ayyuhya sahibu Idris. Jadi akhirnya malaikat maut meminta belas kasihan. Wa sa'ala, dan minta agar Allah menghidupkan kembali temannya Idris. Fa ajaballahu ta'ala fa ahya faqala ya akhi kaifa wajadta mararatal maut. Jadi akhirnya dihidupkan kembali atas izin Allah. Bagaimana jadi malaikat maut bertanya kepada Idris, bagaimana kamu merasakan pahitnya kematian? Faqala innal hayawan idan salakho. Jadi malaikat maut bertanya, wahai saudaraku, bagaimana kamu merasakan pahitnya kematian? Jadi Idris menjawab, innal hayawan idan salah khojilduhu hala hayatuhu wa huwa hayyun famaratu asyaddu minhu alfa marrah. Jadi kalau pahitnya kematian itu bagaikan hewan yang dikuliti hidup-hidup. Jadi bagaikan hewan yang dikuliti hidup-hidup, dan sakitnya itu 1000 kali lebih sakit dari itu. Faqala malakal maut arifqul ladzi fa'altu bika fi qabdi ruhika ma fa'altu bi ahadin qat. Itu sebenarnya yang saya cabut tadi itu dengan kelembutan. Jadi arifqul ladzi fa'altu bika, jadi yang saya cabut tadi itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan pun kamu merasakan sakit seperti itu. Yang kelembutan itu tidak saya cabut sebelum ini. Berarti yang paling lembut waktu itu pencabutan Nabi Idris. Tsumma qala Idris alaihi salatu. Jadi Idris akhirnya menjawab, ya malakal maut, li ilaika hajatun ukhra. Jadi setelah selesai ya. Jadi saya punya hajat lagi. Saya punya keperluan lagi. Saya punya keperluan lain. Inni uridu an aronaro jahannam. Saya ingin melihat neraka jahannam. Wa'budullah ba'da ma'absortul angkal wal aghlal wa ma fiha. Dan saya akan beribadah dengan sungguh-sungguh setelah melihat itu. Setelah melihat melihat neraka agar semua orang-orang itu takut. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu di dalamnya. Qala malakul maut kaifa adhabu bika ila nari jahannam bi ghairi idnin. Jadi akhirnya malaikat maut menjawab, bagaimana saya pergi denganmu tanpa izin Allah? Fa'allahu ta'ala ilahi an adhaba bi Idris. Jadi Allah hanya mewahyukan dan mengizinkan mereka pergi berdua untuk melihat neraka. Fadhaba bi ilaiha fara'a fiha jami'u ma khalaqallahu li'a'dahi minas salasil wal aghlal. Dan akhirnya diizinkan untuk melihat neraka. Dan di dalamnya adalah belenggu-belenggu dan siksaan yang itu diperuntukkan untuk musuh Allah. Minal hayyati wal aqorib, dan di dalam itu banyak ular. Wal aqorib itu kalajengking. Wan niron, dan api.
wal qatron, sesuatu yang panas, wazakum dan pohon neraka, wal hamim. Hamim itu air tapi panas mendidih. Tsumma raja'a faqala Idris alaihi salatu wasalam. Jadi setelah selesai mereka berdua mengunjungi neraka, li hajatun ukhra, saya punya hajat lagi. Uridu antat hababi, saya ingin kamu pergi dengan saya ilal jannah. Sekarang kita ke surga. Hatta arama fiha mimma khalaqallahu ta'ala liban. Saya pengen melihat apa yang disiapkan Allah untuk para hambanya. Wa azidu fi taati, agar aku bisa taat. Faqala malakal maut kaifa adhabu bika ilal jannati bi ghairi idnillahi ta'ala. Bagaimana aku pergi denganmu tanpa izin Allah? Jadi fa Allah taala ilahi an adhaba bi ilal jannah. Jadi akhirnya Allah mengizinkan mereka berdua untuk melihat surga. Fa dhahaba, dan mereka pergi. Wa waqafa ala babil jannah, dan mereka berhenti di pintu surga. Fara Idris ma fiha minan naim, dan setelah masuk Idris melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Wal malakul azim wal ato al jasim wal asjar wal fawakih wal afman, dan melihat kenikmatan pemberian pohon-pohon dan buah-buahan yang sangat lebat. Faqala ya akhi dzukta mararatal maut wa ra'aita ahwalal jahim wa afza'iha fahallaka an tas'alallah ayyadana. Jadi Nabi Idris dan malaikat maut itu belum masuk benar, jadi masih di pintu surga dia. Faqala ya akhi, kamu sudah merasakan pahitnya kematian, dan kamu juga melihat apa yang ditakutkan di dalam neraka. Fahallaka antas Allah ayyadani fituhul, apakah kamu mengizinkan saya untuk masuk ke dalam surga dan meminum dari airnya? Litazula anni marortur, agar kepahitnya kematian tadi itu biar hilang. Jadi kepahitan kematian dan ketakutan yang ditimbulkan tadi karena melihat neraka, karena kematian yang dia rasakan agar hilang. Fasta'dana malakal mauti minallahi ta'ala fa'adana lahu ala ayadkhula tsumma yakhruju. Jadi akhirnya diizinkan Idris itu masuk ke surga. Tsumma yakhruju, jadi kemudian keluar. Jadi setelah selesai jadi melihat di surga, tsumma yakhruju fadakhalal jannah wa wada'ana alaihi tahta syajaratin. Jadi Idris itu sebelum keluar menaruh sandalnya di bawah pohon di surga. Jadi fadakhalal jannah wa wada'ana alaihi syajaratan min asjariha, jadi ditaruh di bawah pohon di surga. Fa kharaja minha, dan akhirnya keluar. Tsumma qala ya malakul, jadi setelah keluar dari surga itu keluar dia. Taraktu na'li fil jannah, saya ketinggalan sandal saya di dalam surga. Farji'ni fiha, jadi kembalikan saya ke dalamnya. Wa raja'a wa dakhalal jannah wa lam yakhruj minha, jadi akhirnya masuk diizinkan kembali karena sandalnya ketinggalan di dalam surga. Falam yakhruj, dan Idris tidak mau keluar dari dalam surga. Fasoha malakul maut, jadi akhirnya malaikat maut berteriak, ya Idris ukhruj, wah Idris keluar kamu. Faqala la akhruj li anna Allah ta'ala qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Idris itu tidak mau keluar dari surga. Kullu, karena di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, jadi segala yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa qad dzuktu, dan saya sudah merasakan kematian itu. Wa qala Allah taala wa ma hum minha bimukhrajin, dan orang-orang yang sudah dimasukkan ke surga tidak akan dikeluarkan kembali dari surga, berarti abadi di dalam surga. Wa may yukhrijuni minha, barang siapa orang-orang yang mengeluarkan saya darinya, itu berarti bertentangan dengan wa mahum minha bimukhrajin, berarti bertentangan. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut. Fa Allah taala ila malakul maut da'hu fa inni qadaitu fil azal anna min ahlil jannah. Biarkan Idris itu di dalam surga, karena itu Idris sudah termaktub di kitab mubin, di kitab Lauhul Mahfuz, sudah menjadi ahli surga, sehingga sudah biarin di surga dia. Sehingga apa? Wa akhbara rasulahu an qissatihi. Jadi akhirnya di dalam Quran tadi
Wadhkur fil kitab Idris, maka ceritakanlah Muhammad tentang Idris itu. Maka dicantumkan di surat apa tadi? Jadi surat Maryam. Wadhkur fil kitab itu. Jadi ceritakan Muhammad di dalam Quran tentang Nabi Idris alaihissalam. Jadi sesungguhnya Idris itu seseorang yang mencintai kebenaran, seorang nabi, dan Allah tinggikan makomnya, berarti makomnya berada di ketinggian. Sampai di dalam tafsir Jalalain itu menempati langit yang keempat atau yang kedua. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.